Mungkin banyak orang terlihat bangga ya punya pasangan yang menarik dan seterusnya. Sebenarnya hati kecilnya selalu ketakutan karena orang yang punya penampilan yang menarik, yang keren, banyak yang menggodanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin cakep penampilan orang ketiga, semakin mantan menderita. Kenapa demikian? Seharusnya mantan bangga dong punya pasangan yang lebih muda, lebih cakep ya. Kalau wanita lebih cantik, kalau laki-laki lebih ganteng dan seterusnya. Tapi kenapa justru punya pasangan yang keren, yang cakep, itu justru tanda penderitaan mantan baru saja dimulai. Yang pertama, orang yang cakep, ganteng ataupun cantik, dan dia sadar betul itu adalah modal dia. Ada orang yang ganteng, tapi dia tidak sadar kalau dia ganteng. Orang itu cantik, tapi dia tidak menyadari kalau dia cantik. Ya, sehingga ya dia biasa-biasa saja. Tapi ketika seseorang menyadari bahwa, oh saya itu ganteng ya, maka dia merasa itu sebagai daya tariknya, sebagai modalnya. Nah, maka orang yang seperti ini, dia akan selalu mencari seseorang yang bisa menunjang penampilannya tadi, menopang penampilannya, atau modali penampilannya tadi. Ya, dia sadar nih, untuk jadi ganteng, untuk jadi cantik, butuh perawatan, ke salon, ke dokter kulit, ya. Belum lagi untuk belanja ini, belanja itu, belum lagi untuk beli make up-nya dan seterusnya. Nah, maka orang yang menyadari betul bahwa dia ganteng, dia cantik, itu high cost, biayanya besar. Ya. Sekarang kalau mantan, kuat tidak untuk mengikuti gaya hidupnya ini? Ya. Jadi dia ini kelihatan keren, kelihatan cantik, kelihatan menarik, kelihatan ganteng. Itu bukan sesuatu yang cuma-cuma, yang gratis ya, tetapi biayanya besar. Nah, maka itu kenapa dia memilih mantan. Mantan misal menampilkan dirinya sok kaya pula kan. Nah, dia berpikir nih, oh ini bisa nih untuk modali dia agar penampilannya tetap keren. Nah, pertanyaannya berapa lama mantan sanggup untuk membiayai gaya hidup yang seperti itu? Ya. Jadi di balik penampilan yang keren itu sebenarnya ada penderitaan mantan yang luar biasa. Yang kedua, dia sadar dengan penampilannya. Nah, sama tuh dengan yang pertama. Sadar dengan penampilan, maka dia akan mencari seseorang yang mau mengeluarkan duit agar dia bisa menjaga penampilannya. Yang kedua, dia sadar dengan penampilannya. Dia tahu persis banyak orang yang tertarik kepada dia. Ketika dia melihat bahwa mantan pelit, ya, diminta untuk ke salon seminggu sekali 2 juta aja mantan sudah mengeluh, maka dia akan mencampakkan mantan. Karena dia tahu persis, dia cantik ataupun ganteng, banyak orang yang menginginkan dia. Mudah bagi dia untuk mencari pengganti mantan yang lebih kaya daripada mantan. Nah, jadi yang kedua, orang yang sadar betul bahwa dia cantik, dia ganteng, itu banyak yang suka. Banyak orang yang mengaguminya. Bayangkan saja bagaimana mantan tidak stres
Kalau sedikit saja atau sebentar saja berjauhan tuh dengan orang ketiga, mulai mantan bertanya-tanya, orang ketiga ini selingkuh atau tidak? Dia keluar sedang jalan dengan siapa? Apalagi coba dihubungi, tidak bisa dihubungi. Handphonenya di off. Ya, jangan-jangan dia sedang selingkuh dan seterusnya. Nah, jadi mungkin banyak orang terlihat bangga ya punya pasangan yang menarik dan seterusnya. Sebenarnya hati kecilnya selalu ketakutan tuh. Karena orang yang punya penampilan yang menarik, yang keren, itu banyak yang menginginkannya, banyak yang menggodanya. Kalau yang menggoda itu levelnya sedang-sedang, mungkin dia tidak tergoda. Tapi kalau yang datang untuk menggodanya tadi levelnya jauh di atas mantan, maka bagaimana dia tidak tergoda, kan gitu. Nah, jadi tambah keren orang ketiga yang bersama dengan mantan pada saat ini sesungguhnya itu adalah tanda bahwa mantan sangat menderita. Ya, pengeluaran sangat besar, belum lagi ditambah dengan rasa stres karena setiap saat pasangannya ini, orang ketiga ini bisa saja direbut oleh orang lain. Apalagi ketika ini memang orang ketiga. Orang ketiga itu kan sudah biasa gonta-ganti pasangan ya. Bagi dia dapat pasangan baru itu seperti makan tahu isi. Ya, enteng, gampang. Bagi dia berpisah dengan seseorang itu seperti makan gorengan, ringan saja. Mungkin bagi mantan, kehilangan atau dicampakkan atau dikhianati oleh orang ketiga akan membuat mantan menjadi hancur lebur, meratapi perpisahan itu. Tapi bagi orang ketiga ya seperti makan gorengan tadi. Ya. Setengah jam dia juga sudah lupa tuh bahwa pernah ada mantan di dalam hidupnya. Nah, orang ketiga seperti inilah ya yang kemudian akan membawa azab di dalam hidup mantan. Nah, orang-orang yang tidak pernah belajar bersyukur. Banyak ya, misalnya para suami. Istrinya itu sebenarnya cantik. Tapi dia sendiri yang tidak bersyukur sehingga merasa jenuh, merasa bosan. Mulailah dia selingkuh dengan orang ketiga. Apa yang dia dapatkan dari orang ketiga? Duitnya habis ya, keluarganya berantakan, anak-anaknya menjauhi dia semua, dan kemudian orang ketiga akan mencampakkannya, dan jadilah dia sebagai orang yang paling kesepian dan tidak punya apa-apa. Dan itu adalah azab dunia. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabillah syadid. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.